lama nih nggak ketemu, kegiatan ngapain aja? Kegiatan baru selesai syuting sinetron stripping. Kemarin sempet ya 11 bulan stripping, terus ini sebenarnya masuk judul baru lagi, cuman saya pengen istirahat, pengen quality time sama anak gitu. Nah, Mas Indah, ada berita terakhir nih, pengen tahu aja, katanya sempat jadi simpenan jenderal, itu maksudnya gimana? Wow, itu udah lama banget. Itu berita udah lama banget, udahlah, udah tutup buku kan. Udah nggak masuk lagi dalam cerita hidup saya. Kalau 2020 ini hitungan sesuai dengan target nggak sih? Apa yang diharapkan sesuai? Kalau 2020 itu kan saya fokus kerja ya, nabung karena udah punya anak, itu udah alhamdulillah sih apa yang saya cari sudah tercapai gitu. Terus nanti 2021 juga pasti namanya manusia tidak akan pernah puas ya. Tapi saya pengen sih lebih ini, maksudnya karir. Terus ya kalau Allah masih kasih saya jodoh ya alhamdulillah, kalau enggak ya Allah kasih saya sehat aja sama kasih rezeki. Berarti sejauh ini belum ada nih yang mepet-mepet bagaimana? Kalau saya bilang nggak ada, nggak pada percaya kan. Kalau yang deketin sih ya banyak, sudah beberapa, cuman kan pasti saya juga punya kriteria, apalagi sudah pernah gagal itu nggak segampang oke, gitu kayak zaman-zaman dulu gitu. Kalau sekarang tuh masih banyak yang dipertimbangkan. Gimana tuh kriterianya? Nah, sebenarnya tuh kriteria cowok yang mau saya cari seperti apa itu susah ya. Tapi saya cari orang yang bikin saya tuh klik gitu tuh susah. Klik itu nyaman. Nyaman yang pastinya, terus apalagi kan saya udah punya anak gitu ya. Saya udah punya anak, pasti bukan cuma untuk diri saya sendiri, tapi untuk anak. Artinya anak juga jadi salah satu pertimbangan yang cukup matang ya untuk melangkah selanjutnya ya. Betul. Jadi kalau mau deket sama cowok, kadang-kadang cowok kan bisa terima, aku belum tentu bisa terima anakku. Sampai sejauh ini ada yang care sama anak juga? Yang care sama Namanya. yang care sama anak saya sih banyak ya. Ada yang bilang ya pokoknya kayak udahlah fokus aja besarin anak gitu-gitu. Ya banyak lah yang pengen menjadi bapaknya anak saya. Cuman kan saya pasti banyak pertimbangan. Mbak, ini kayaknya termasuk lama juga ya Mbak Sinta untuk mencari pendamping baru setelah sebelumnya gagal kan. Biasanya kan Mbak Sinta kayaknya pergerakannya bisa dibilang Cepat ya juga pergerakannya. Ya pasti orang setelah mengalami kegagalan pasti nggak mudah lagi untuk berkomitmen gitu. Pastinya akan lebih hati-hati, nggak mau dong jatuh di lubang yang sama, gitu aja sih. Tapi di 2021 ada kemungkinan? Misalnya ada ancang-ancang nih. Saya nggak ada rencana, nggak mau mendahului Allah sih. Kembali lagi semua udah masrahin aja sama Allah. Sebenarnya sih ada ya, kadang-kadang itu yang deketin itu mungkin sayanya juga minder gitu. Ketika yang deketin itu bujangan ya, lajang gitu, minder sayanya. Satu basicnya kan juga berita saya yang semua teman juga tahu lah gitu. Kadang-kadang orang Indonesia ini masih yang kebawa dengan berita gitu. Jadi tidak melihat kenyataannya, tapi dia lebih kemakan sama berita gitu loh, yang ya akhirnya daripada saya pusing, jadi saya mikir gini, siapapun yang mau datang dalam hidup saya jangan pernah bikin saya pusing, kalau bisa ngilangin pusing dalam hidup saya gitu loh. Tapi sampai sejauh ini nyaman dengan kesendirian? Dibilang nyaman ya enggak juga ya gitu, karena kalau ada pasangan kan setidaknya gini loh, kita nyaman ya, ada pasangan itu enggak harus maksudnya mikir sendiri gitu, kayak maaf gitu kalau nyicil pun kan ada yang bisa bareng. Bisa bantu ya. Ada yang bantu ya kan, kalau ini kan semuanya sendiri gitu. Tapi cukup kuat ya sebagai seorang papa juga gitu. Ya, Pandemi kemarin, ya sekarang juga masih gitu kan. tapi alhamdulillah, makanya itu kalau kita banyak bersyukur tuh Allah kasih rezeki. Ya saya kan juga baru aja buka restoran tuh, bulan Desember saya grand opening di airport, tiba-tiba bulan apa itu ya, kita langsung PSBB kan harus tutup, jadi ya kerugian nangis juga gitu. Tapi di sisi lain Allah ganti dengan saya stripping gitu, dan alhamdulillah malah hilang segini dapatnya berlipat-lipat gitu. Mungkin keinginannya dari kalangan apa sih?
Ya, apa keinginan dapat suami? Apa pengusaha atau orang Kalangan apa aja lah, yang penting dia seiman sama saya, terus mengerti dengan kondisi saya, menerima diri saya dan anak saya. Mbak, tapi biasanya orang yang sudah menikah kan nggak bisa dipungkiri sulit untuk pasti ada rasa kangen kehidupan beranjang gitu, Mbak. apa tuh? Itu pertanyaannya itu loh. Gimana Ya. Mbak? Mungkin sebagai Alhamdulillahnya ya, karena saya mungkin sekarang ini disibukkan dengan kerjaan, terus waktu saya sama anak gitu, jadi udah mulai hilang tuh kepikiran yang masalah pengen berduaan sama pasangan. begitu nggak ada kepikiran apalagi di masa pandemi nggak bisa dipungkiri dong di rumah aja gitu loh. Gabut itu gitu kan. itu mungkin gini ya, buat orang-orang yang tidak produktif pikirannya. Jadi kalau saya dengan pandemik ini justru saya berpikir apa yang akan saya lakukan ke depannya. Itu justru saya berpikir bisnis apa ya yang akan aku lakukan. Oke, dunia entertain ini aku lagi dapat judul gitu loh, lagi stripping. Ini kan nggak selamanya gitu. Harus pikir ini ke depan apa ya, bikin apa ya, aku harus bikin apa ya. Dan semua sekarang orang udah pakainya digital gitu. Bisnis apa yang bisa kayak buka gerai gitu kan, tutup gitu loh. Kayak pengalaman saya tuh buka restoran tiba-tiba baru berapa bulan tutup. Nah sekarang belajar dari situ gitu, belajar bikin bisnis apa ya gitu. Jadi ngajak-ngajak saudara-saudara semua, kebetulan ponakan-ponakan sekarang udah pada selesai kuliah, sudah pada mengerti jalan bisnis gitu ya. Ada yang sekolah lulusannya sarjana komputer, jadi sekarang dia bikin apa, jadi ayo gitu. Tapi kan udah bertahun-tahun ya tidur sendiri. Enggak juga lah, masa saya ya sempet ada pacar lah. Kok ngotot mas? Kok ngotot mas? Kok ngotot sih? Kita pengen tahu nih. Gimana? Sempet ada cowok sih deket gitu ya. Sempet deket 6 bulan putus, terus 18 bulan cukup lama sih sebenarnya, nggak berjodoh juga. Dari artis apa? Pengusaha kebetulan. Pengusaha terus ditembakkan gitu. Enggak juga sih sebenarnya, ada beberapa kalangan, masa mau saya sebutin di sini kan. Saya tuh tipe orang yang gini loh, kalau untuk masalah pasangan buat saya itu masalah pribadi ya, privasi gitu. Jadi nggak harus semuanya diekspos gitu. Ini dunia saya, kamu nggak usah ikut campur. Ya mas, kamu kok ngotot sih mas? Oke. Jadi kadang-kadang ada cowok juga yang belum mengerti, kadang-kadang kenapa sih aku nggak dipasang di media sosial kamu gitu kan. Aku bilang kamu udah siap dengan berita-berita aku, kamu udah siap dengan resikonya begini. Oh akhirnya mengerti. Mbak, berarti nanti pas walaupun nggak ada pasangan, liburan anak gimana? Minta liburan nggak ada nanti cukup di rumah aja? Ini libur, kita mau jalan, tetap mau jalan liburan ke Bali. Kayak saya kan 11 bulan nggak pernah kemana-mana mas. Rumah lokasi syuting, sama anak. Apalagi waktu pandemi kemarin ya, 3 bulan saya nggak tidur sama anak. Walaupun kita serumah, jadi saya masuk rumah langsung kamar saya. Tapi itu mulai kapan? Berangkat ke Bali? Mulai tanggal berapa? Kapan rencananya? Pergi tanggal 29, Pulangnya sampai berapa? tanggal 2. Apa mau ikut? Kenapa? Mau ada sugar daddy? Pak, tapi kayaknya dari kalangan pengusaha selalu ya, kayaknya pasangan-pasangan Mbak Sinta nih, apa ya yang menarik dari seorang pengusaha itu sih? Ya, Selain nggak bisa dipungkiri Ya uangnya. mungkin gini ya, saya juga banyak belajar juga di dunia bisnis gitu loh. Jadi mungkin temen juga yang bilang, Sin lo ada cowok nggak gitu kan? Nih ada temen gue nih, ya duda gitu, cari bini gitu kan. Ya bolehlah gitu. Nggak cuman pengusaha sih, kadang-kadang ada kalangan pengacara juga gitu kan. Ada juga yang ya kalangan berseragam juga gitu kan. Tapi yang penting saya punya prinsip, saya nggak mau yang punya orang, karena punya orang itu sengketa ya. Jadi kalau mau kenal sama saya, lo harus duda, bukan punya orang. Nah, dari sebagian banyak profesi, mana yang lebih membuat Mbak Sinta tertarik? Aku tuh nggak bisa milih profesi ini, profesi itu. Cinta tuh rahasia ya. Tiba-tiba aku bisa klik gitu sama orang, bisa yang nggak mungkin itu bisa jadi mungkin. Ini kriteria aku dulu laki-laki yang putih tinggi, tiba-tiba aku dapet yang biasa aja gitu. Mbak, sedikit ini liburan ke Bali anak yang minta atau enggak mau ke pantai atau ke pantai gitu? Anak. Gimana? Anak. Mintanya gimana?
ke Bali. Dia seneng Bali kan ada saudara juga di sana gitu. Pengen ke Bali. Sebenarnya sih mau cancel ya karena dengan adanya pandemi begini terus pikir-pikir mending kerja gitu. Cuman anak kan udah pengen minta liburan. Anak saya walaupun umurnya 5 tahun setengah tapi otaknya udah dewasa karena dia ngerti hidup sama ibunya doang gitu. Pengen pantai mana aja yang udah di list belum? Enggak, saya mah paling staycation aja Sama anak ya? sama anak. Di Bali mana? Sama anak. Belum ada yang sama bapaknya ya. Mas itu ngotot sih mas. Jangan ngegas dong, Mas. Mas Ari, udah berapa lama sendiri? Misalnya menjanda gitu. Jadi dari 2018 ya. 2018 sampai sekarang ya belum lama lah. Lama ya. Masih ada yang lebih lama-lama lagi. Yang penting tetap ada pasangan yang Oh, sekarang udah setahun nih. udah tahun nih. Oke, pasangan. Setahun. Selama 2020 nggak ada pasangan, oke? Oh, bisa nih. Mas. Tapi yang deketin sih sudah ada beberapa, tapi belum masuk list dalam hati aku. Milih-milih nih, milih-milih. Hah? Milih-milih. Yang pastinya kan tadi saya bilang, orang pernah gagal, pasti untuk berkomitmen lagi nggak gampang. Tapi Sudah. cara penolakannya kayak gimana sih? Mungkin ada misalkan ada yang pengen dekat gitu. Ya kita berteman dulu, pelajari karakter masing-masing. Apalagi aku udah pernah gagal, kamu sudah pernah gagal, gitulah. Kamu sudah pernah gagal duda juga berarti? Ya kalau yang masih bujangan ya kamu coba dulu hidup dengan janda tuh gimana gitu kan. Kebanyakan duda yang deketin. Duda kebanyakan. Yang penting jangan laki orang ya. Terus kalau bujangan itu kadang-kadang dia terlalu manja ya, karena manja. Jadi kadang-kadang nggak inget kalau aku berondong berarti. Kalau aku nggak suka berondong ya, karena ponakan aku udah gede-gede semua. Kalau jalan sama mereka nanti dipikirnya kayak jalan sama ponakan. Aku nggak tega.